Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Putum Tapa, mahasiswa Seta Batara Guru Kendari. Nah, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk kawan-kawan berbagi yaitu dengan judul apa itu karma pala, apa saja jenis-jenis karma pala, dan yang termasuk hukum-hukum karma pala. Nah, sebelumnya kita masuk ke intro dulu. Oh no! Karma pala sebagai serada agama Hindu. Pengertian karma pala. Karma adalah perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa karma pala artinya hasil perbuatan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karma pala atau hukum berta alam yang abadi. Karma ini juga bersifat mutlak, berlaku kepada apa saja, siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jenis-jenis karma pala. Berdasarkan masa dinikmatinya sebuah karma, maka karma pala digolongkan menjadi 3 jenis. Ketiga jenis itu adalah sebagai berikut. 1. Sancita karma pala. 2. Prarabdha karma pala. Dan yang ketiga adalah Riyamana karma pala. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya. Sancita karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan terdahulu yang belum habis pahalanya. Nah, dinikmatinya di masa lalu dan masih merupakan sisa yang menentukan kehidupan kita sekarang. Prarabdha karma pala adalah hasil perbuatan kita dalam kehidupan sekarang yang pahalanya habis didapatkan di masa kehidupan saat ini juga. Yang ketiga, Riyamana karma pala adalah hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada kehidupan sekarang, namun dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Konsep dan dampak dari karma pala. Di setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidup ini akan melekat pada badan halus atau sukma sarira. Hasil perbuatan yang belum dinikmati selama hidup disebut dengan karma wasana. Karma wasana dari perbuatan baik akan mengantarkan roh pada kebahagiaan yang disebut dengan surga ciuta. Sedangkan sebaliknya, karma wasana dari perbuatan tidak baik atau asubha karma akan mengantarkan roh pada kesengsaraan yang disebut dengan neraka ciuta. Jadi, yang akan menentukan kebahagiaan atau penderitaan seseorang adalah karma wasana orang tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan tentang jenis-jenis karma pala. Di
alam semesta ini ada berlakunya dua hukum karma, yaitu hukum reta dan hukum karma. Hukum reta, hukum yang mengatur dinamika alam semesta benda dan materi. Dan hukum karma, hukum yang mengatur dinamika kehidupan para makhluk. Namun kali ini saya akan membahas tentang hukum karma. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan, kerja atau gerak. Karma yang meninggalkan, karma wasana, jejak. Jejak karma yang suatu saat nanti akan muncul sebagai karma pala, buah dari karma, hasil dari perbuatan yang menentukan baik buruk perjalanan kehidupan kita. Jika perbuatan kita akan mendapatkan hidup yang lancar, itu adalah jika perbuatan kita baik dan bahagia, sedangkan jika karma kita tidak baik, asubha karma, akan mendapatkan perjalanan hidup yang berat dan sengsara. Hukum karma adalah hukum yang mengatur di alam semesta, yang mana hukum inilah yang menyebabkan adanya terlahir miskin dan kaya, putih, tampan, cantik, atau buruk rupa. Bentuk karma jumlahnya sangat banyak yang secara besar dikelompokkan menjadi 8 bentuk karma, yaitu sebagai berikut. 1. Mohaniya karma pala akan mengaburkan kesadaran kita atau menghambat kualitas kesadaran kita, membuat jatuh di dalam gelap tanpa ada cahaya sehingga tidak dapat melihat mana yang disebut baik dan tidak baik. Karma ini terbentuk berbagai cara-cara sebagai berikut. Terlalu banyak marah, sering membenci, berlaku kasar, selingkuh, dan lain-lain. Larut dalam kesenangan yang bersifat duniawi, lalu fanatis dalam keberagaman. Tidak ada toleransi dalam keberagaman dan kepercayaan. Yang kedua, darsana waraniya karma, kemampuan yang menghalangi fisik kita dalam diri, misalnya seperti contoh berikut. Caksur darsana waraniya karma, yang sebenarnya menghilangkan kemampuan mata yang sejatinya dapat melihat alam halus, serta yang paling parah dapat menghilangkan kemampuan mata secara normal. Acaksur darsana waraniya karma, yang membuat kita dapat kehilangan kemampuan yang sebenarnya ada pada indera tubuh selain mata, yaitu telinga, hidung, lidah, dan lain-lain. Jenana waraniya karma, karma yang menghalangi penyerapan ilmu pengetahuan. Karma ini akan membuat kita sulit berjodoh dengan ilmu pengetahuan, sehingga membuat pikiran jadi tumpul, tidak pintar dan buntu. Antaraya karma, karma yang menghambat kita untuk melakukan kebaikan, menerima pemberian, atau menikmati hasil kerja kita. Contohnya sebagai berikut. Dana antaraya karma. Dana antaraya karma menyebabkan kita tidak dapat menolong seseorang. Misalnya kita ingin memberikan bantuan berupa uang kepada mereka yang terkena bencana, tapi kita sendiri dalam kondisi kekurangan uang. Laba antaraya karma menyebabkan kita tidak dapat menerima pemberian orang lain. Misalnya sedang ada bagi-bagi sembako, akan tetapi kita tidak kebagian meskipun ikut mengantri. Wirya antaraya karma menyebabkan munculnya rasa tidak ingin dalam diri untuk melakukan sesuatu. Vedaniya karma,
Karma yang mempengaruhi gejolak emosi, perasaan, dan pikiran positif negatif. Misalnya, ada orang mudah marah, penyabar, ada yang humoris, ada yang pemurung, dan ada yang pemberani. Karma ini terbentuk dari akumulasi sifat-sifat dalam menjalani kehidupan sebelumnya dan saat ini. Jika kita menjalani hidup dengan belas asih kepada semua makhluk, maka akan mendapatkan karma yang sifatnya baik. Sedangkan jika menjalani hidup dengan menyakiti dan merugikan makhluk lain, maka akan mendapatkan karma yang sifatnya tidak baik. Ayuswa karma. Karma yang membawa kita ke alam-alam setelah kematian. Karma ini terbentuk dari akumulasi karma kita semasa hidup yang akan menentukan kita akan menuju burloka, swarga loka, atau langsung terlahir kembali. Nama karma. Karma yang menentukan kita lahir dalam tubuh makhluk apa dan kondisi badan fisik bagaimana. Putra karma. Karma yang menentukan nasib hidup kita seperti tempat, situasi, lingkungan, dan keluarga seperti apa kita dilahirkan serta bertemu dengan siapa. Jika berdasarkan rentang waktu, maka karma pala dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sancita karma pala, tindakan yang kita lakukan pada kehidupan sebelumnya dan baru kita menerima hasilnya di kehidupan sekarang. Prarabdha karma pala, tindakan yang kita lakukan saat ini yang buah karmanya kita terima pada kehidupan ini juga. Kriya mana karma pala, tindakan yang kita lakukan saat ini yang buah karmanya akan kita terima di kehidupan berikutnya. Cara untuk menghadapi karma adalah dengan berhubungan baik dengan karma, yang artinya biarkan putaran karma mengalir bersama diri kita sendiri, karena mereka yang mengalir bersama putaran karmanya maka batinnya akan damai dan lebih mudah bahagia, karena akan memunculkan sifat ketulusan dan keikhlasan dalam diri dalam menjalani kehidupan. Misalnya, jika kita mempunyai impian menjadi orang yang kaya raya, akan tetapi setelah bekerja keras hasil yang didapat hanyalah hidup sederhana, maka mengalirlah bersama karma dengan mensyukuri apa yang kita miliki dengan mengurangi mengeluh dan tetap selalu bekerja keras. Intinya dalam menjalani kehidupan ini banyak-banyak berbuat baik, karena hasilnya akan kita lihat di kehidupan mendatang. Nah, sekian video kali ini, semoga Sultan Bali mendapatkan manfaatnya dan terhibur. Om Santi 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 Om. Nah, demikianlah video pembelajaran yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan-kesalahan, mohon dimaafkan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, titiang tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Suksema.